adik-adik, selamat hari Minggu, sehat dan sukacita selalu ya. Kakak senang sekali kembali dapat menyapa adik-adik dalam sekolah minggu online hari ini. Mari adik-adik, kita masuk dalam ibadah kita dengan sebuah pujian semua yang tercipta. Adik-adik, seperti pujian yang kita naikkan tadi, bahwa begitu agung kasih Allah. Karena putranya kita selamat selamanya. Adik-adik, mari kita nyatakan ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan memasuki ibadah ini dengan segenap hati dan penuh sukacita. Tetapi sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami boleh merasakan sukacita, kami boleh merasakan kesehatan, dan kami juga merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami saat ini. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati Kak Yuwana yang memimpin, Kak Cindy yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga adik-adik di rumah masing-masing yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan ibadah kita dengan sebuah pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Betul sekali adik-adik. Kakak mengamini hal ini. Memang kuasa roh jahat ada di dunia ini. Bahkan Alkitab juga mencatat keberadaan mereka. Tidak segan-segan kuasa roh jahat ini membuat manusia tidak berdaya di dalam kuasanya. Seperti yang terjadi dalam peristiwa dalam Alkitab. Kita tahu Tuhan Yesus pernah mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Lalu Tuhan Yesus juga pernah mengusir roh jahat dari seorang yang ada di sebuah rumah ibadah di Kapernaum. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan mengenai roh jahat yang berhasil diusir oleh Tuhan Yesus. Hal ini ingin menyatakan kepada kita
bahwa memang Tuhan berkuasa atas segala roh jahat yang ada di muka bumi ini. Kita angkat sebuah pujian lagi, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Adik-adik, Allah Maha Kuasa. Ia menciptakan seisi dunia. Ia mengatur segala masa. Tuhan juga berkuasa mengampuni yang berdosa. Dia sembuhkan yang sakit. Kita akan angkat sekali lagi di dalam bait yang kedua. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ampuni yang berdosa, sembuhkan yang sakit. Allahku Maha Kuasa. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cinde. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Tuhan untuk membuka hati kita, sehingga firman Tuhan yang adalah benih yang baik dapat tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat sebuah pujian sebelum ku mendengarkan. Sebelum ku mendengarkan ajaran-Mu bagiku, Tuhan bukalah hatiku untuk terima firman-Mu. Firman-Mu benih yang baik, tanamkan di hatiku, agar tumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Cinde dalam sekolah minggu hari ini 6 Maret 2022. Kakak sangat bersyukur karena hari ini kakak masih bisa menyapa kembali kalian semua walaupun melalui media daring. Nah, sebelum kita memulai mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa terlebih dulu mohon bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur, kami masih bisa bersekolah minggu, memuji Tuhan, dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, berkati firman Tuhan hari ini, berkati Kak Cinde yang menyampaikan, dan berkati adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan. Supaya firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kami semua. Ya Tuhan, berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian melihat atau menyaksikan
film horor, tayangan televisi yang menceritakan tentang orang kerasukan, atau penampakan, atau mencari hal-hal gaib, atau misalnya barang-barang bergerak sendiri gitu, dan wujud-wujud lainnya. Terus apa yang kalian rasakan adik-adik waktu kalian menyaksikan itu? Merinding gitu? Takut? Atau bingung? Atau kita jadi takut untuk tidur sendiri, takut di tempat gelap? Ya, tidak sedikit juga di antara kita yang anak-anak Tuhan ini menjadi takut, bingung, mengapa hal itu bisa terjadi, dan ada lagi yang malah terpesona melihat itu. Wah, luar biasa ya, orang bisa kerasukan gitu. Wah, kagum dengan kuasa-kuasa roh jahat. Tahukah kalian adik-adik bahwa kedua reaksi di atas yang Kak Cindy sampaikan itu dapat menimbulkan keraguan akan kuasa Tuhan Yesus mengatasi kuasa-kuasa roh jahat itu. Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi takut atau bingung dengan cerita-cerita kuasa-kuasa roh jahat itu. Karena percaya Tuhan Yesus kita melebihi kuasa roh jahat itu. Sebaliknya, kita harusnya kagum, terpesona kepada Tuhan Yesus yang lebih hebat dan lebih berkuasa dari kuasa-kuasa roh jahat yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan berkuasa atas roh jahat. Hari ini kita akan merenungkan tentang karya Tuhan Yesus yang menunjukkan kuasanya atas kuasa-kuasa roh jahat yang mengancam kehidupan dan ketenangan manusia. Salah satunya adalah roh jahat yang membuat seorang anak mengalami sakit yang sangat mengganggu. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Mari kita baca dari Markus 9 ayat 14-27. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi."
Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Peristiwa ini terjadi tepat setelah Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus dengan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, berkumpul kembali dengan murid-muridnya yang lain, yang rupanya saat itu mereka sedang menghadapi masalah. Mereka sedang kebingungan menghadapi beberapa ahli Taurat yang mempersoalkan tentang roh jahat yang memasuki seorang anak. Nah, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian perbincangkan? Maka salah seorang dari mereka yang adalah ayah dari anak tersebut berkata dan menjelaskan bahwa guru, anakku ini yang kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membuatnya menjadi bisu. Setiap kali roh itu menyerang, roh itu akan membantingkannya anak ini ke tanah. Mulutnya berbusa, giginya bergertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Mendengar hal tersebut, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari." Nah, lalu mereka membawa anak itu kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika roh itu melihat Tuhan Yesus, anak itu segera digoncang-goncangannya dengan keras dan dibanting ke tanah, terguling-guling dan mulutnya berbusa. Tentu semua orang yang melihat ini, adik-adik, menjadi takut sekaligus kasihan kepada anak ini. Ayah anak itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat tersebut. Sejak kecil anakku sudah berkali-kali diseret oleh roh ini ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Nah, Tuhan Yesus menegur keraguan dari ayat anak tersebut. Jika engkau dapat katamu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sang ayah lalu menyadari teguran tersebut, yang rupanya dia meragukan kuasa Tuhan Yesus, sama seperti dia murid-muridnya yang lain. Kemudian ia berseru memohon ampun, "Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya ini." Maka Tuhan Yesus segera mengusir roh jahat yang ada dalam diri anak itu. "Hai kau roh yang ada di dalam anak ini, keluarlah dan jangan kembali memasukinya." Roh itu keluar sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak ini dengan hebatnya, sehingga membuat anak itu tergeletak diam, seperti orang mati, atau semua orang menyangka anak itu sudah mati. Tetapi Tuhan Yesus memegang tangan anak itu, dan kemudian anak itu bangun dan sembuh. Luar biasa ya adik-adik, kuasa Tuhan kita, Tuhan Yesus. Adik-adik, kuasa roh jahat ini sering membuat kita meragukan kuasa dari Tuhan Yesus. Itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat itu, dan juga orang banyak, dan juga ayah dari anak tersebut. Namun firman Tuhan hari ini kembali membuktikan bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, lebih hebat dan lebih berkuasa dari kuasa roh manapun. Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut dan tidak perlu gentar. Karena Tuhan kita sanggup mengalahkan mereka semua. Jika kita kurang percaya, maka kita harus minta tolong kepada Tuhan Yesus.
seperti yang dilakukan oleh ayah dari anak tersebut. Tolong aku yang tidak percaya ini. Lalu pertanyaan Kak Zinde untuk kalian, bagaimana pengalaman hidup kalian adik-adik di dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam menghadapi kuasa roh jahat yang zaman sekarang, mungkin tidak seperti dulu. Kerasukan, membanting-banting, sesuatu yang menyeramkan, sudah bukan begitu. Tetapi di masa sekarang ini, kuasa roh jahat justru muncul dalam hal-hal yang menyenangkan atau membuat kita terlena. Misalnya ketika adik-adik kecanduan main gadget, main game untuk memuaskan diri sendiri. Ya, kita main Mobile Legends sampai kita melupakan tugas kita, yaitu belajar. Keasikan main TikTok mungkin, sehingga kita lupa kita harus bersaat teduh membaca firman Tuhan dan berdoa. Atau mungkin melihat drama Korea ya. Habis itu nangis semalaman suntuk, sehingga kita lupa istirahat. Dan besok tubuh kita tidak fresh, tubuh kita tidak segar waktu mengikuti sekolah, menjadi kurang sehat. Dan banyak hal yang membuat kita jauh dari Tuhan Yesus. Ini adalah perwujudan kuasa-kuasa roh jahat yang saat ini banyak rupa untuk membuat kita terlena pada kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bisa melebihi semua itu. Mari adik-adik, kita lawan kuasa roh jahat ini dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa. Dengan cara apa, adik? Dengan kita memiliki iman yang penuh terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bersaat teduh, bersekutu erat dengan Tuhan setiap hari. Membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah, maka Tuhan yang mempunyai kasih tentu akan senantiasa memberkati dan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Kita ulang sekali lagi, adik, dan kita imani ayat hafalan kita. Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan, dan kita mau memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak yang telah kalian persiapkan saat ini, dan kita bisa membawanya ke gereja jika suatu saat nanti kita bisa berkesempatan untuk ibadah di gereja. Dan adik-adik juga bisa minta tolong kepada Papa Mama untuk mentransfer persembahan kalian ke rekening yang ada di layar tulis ini. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, mari kita akhiri ibadah kita dan kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami melihat bahwa kuasa Tuhan Yesus melampaui kuasa apapun. Dan Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk selalu beriman teguh, mempercayai-Mu dan selalu erat dengan Engkau, bahwa kami tidak gentar, supaya kami tidak takut dengan kuasa apapun. Ya Bapa, saat ini kami juga membawa persembahan kami, biarlah melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dan kakak tunggu kalian di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.